Senja di desa kami tak pernah segelap ini. Jingganya pudar, tertutup awan kelabu yang seolah mengerti mendung di hatiku. Aku, Arini, memandang punggung Mas Bramantio yang tegap, memasukkan kemeja terakhirnya ke dalam koper usang. Usia kehamilanku baru menginjak 3 bulan. Mual di pagi hari masih sering menyiksa, namun mual di hatiku jauh lebih parah. Kamu yakin, Mas? Di sini kita tidak kekurangan, kan? Tanyaku pelan, lebih untuk formalitas. Jawabannya sudah kutahu. Mas Bram berbalik. Wajahnya yang dulu selalu teduh, kini dihiasi ambisi yang tak kukenali. Arini, tidak kekurangan, itu tidak cukup. Aku ini laki-laki, aku harus bisa memberi kamu dan anak kita kehidupan yang jauh lebih baik. Jakarta adalah tempatnya. Ada peluang besar di sana. Peluang. Satu kata yang dia gunakan untuk menutupi sejuta kebohongan. Hati-hati di sana, Mas. Jaga diri, hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Aku membantunya menutup koper, tanganku sengaja tak kusentuhkan dengan tangannya. Dia memelukku. Pelukan yang terasa hampa, seperti memeluk bayangan. Kamu juga jaga diri. Jaga anak kita. Nanti kalau aku sudah sukses, kalian berdua kuboyong ke kota. Kamu akan jadi nyonya besar, janjinya, sambil mengelus perutku yang baru mulai membuncit. Aku hanya tersenyum tipis. Nyonya besar, katamu? Mas Bram tidak tahu. Dia tidak pernah tahu. Rumah sederhana yang kami tinggali ini, tanah berhektar-hektar di sekeliling desa ini, semua ini adalah sebagian kecil dari asetku. Dia menikahi Arini, gadis desa Lugu yang dia pikir yatim piatu dan miskin. Dia tidak tahu bahwa Arini, yang dia nikahi adalah Arini Setiawati Hadikusumo, pemilik Tunggal Nusantara Holdings, konglomerasi yang cabangnya menggurita di seluruh negeri. Aku sengaja menyembunyikan identitasku. Aku lelah dengan dunia korporat yang penuh kepalsuan. Aku ingin dicintai apa adanya. Dan aku pikir, aku menemukannya pada Bramantio, pemuda sederhana yang kutemui saat aku sedang menyamar di salah satu proyek bakti sosial perusahaanku. Nyatanya, aku salah. Ular tetaplah ular, meski dia hidup di taman bunga. Seminggu yang lalu, Rika, sahabatku sekaligus tangan kananku di Jakarta, mengirimkan sebuah laporan. Bukan laporan keuangan kuartalan, tapi laporan pengkhianatan. Lengkap dengan foto-foto. Mas Bram, suamiku, yang katanya sedang mencari peluang, ternyata sudah sebulan terakhir menjalin kasih dengan seorang wanita. Vina Lestari. Seorang janda yang disebut-sebut sebagai janda kaya, pemilik Vina Jaya Mandiri, sebuah perusahaan properti skala kecil. Rika menulis, Rin, Vina ini sedang gencar mencari investor. Perusahaannya di ujung tanduk. Dan sepertinya, dia melihat suamimu sebagai peluang. Aku tertawa getir membaca pesan itu. Peluang. Kata yang sama. Lucunya, Vina Jaya Mandiri adalah salah satu dari ratusan perusahaan kecil yang menerima dana Ventura dari salah satu anak perusahaan Nusantara Holdings. Dana itu berasal dariku. Vina, si janda kaya itu, tanpa sadar hidup dari belas kasihanku. Dan kini, dia mengambil suamiku. Aku berangkat, Rin. Suara Mas Bram membuyarkan lamunanku. Dia mencium keningku. Dingin. Seperti ciuman seorang algojo. Aku mengangguk, menahan gejolak di perutku, campur aduk antara mual kehamilan dan rasa jijik. Semoga sukses, Mas. Dia tersenyum puas, senyum seorang pria yang merasa telah berhasil meyakinkan istrinya yang lugu. Dia melangkah keluar pintu, menuju bus malam yang akan membawanya ke Jakarta, membawanya ke pelukan Vina. Aku mengunci pintu. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai. Kupegang perutku. Maafkan ayahmu, Nak. Dia memilih jalannya sendiri. Kupikir aku akan menangis. Kupikir hatiku akan hancur berkeping-keping. Tapi tidak. Tak ada satupun air mata yang jatuh. Aneh. Lalu aku sadar. Air mataku sudah habis. Sudah kukuras seminggu terakhir di kamar mandi, menangisi kebodohanku, menangisi pengkhianatannya sejak Rika mengirimkan foto-foto itu. Malam ini, yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan sebuah rencana. Mas Bram mengira dia meninggalkan bidak catur yang lemah. Dia tidak tahu, dia baru saja meninggalkan sang ratu.
Bulan-bulan berlalu seperti neraka yang berjalan lambat. Kehamilanku semakin membesar, gerakanku semakin sulit. Mas Bram semakin jarang menelepon. Awalnya seminggu sekali, lalu sebulan sekali, lalu hanya pesan singkat berisi, "Maaf, Mas sibuk," atau "Mas sudah transfer uang bulanan." Uang yang dia transfer. Uangku sendiri. Aku sengaja mengatur agar gaji dari pekerjaan barunya yang diatur oleh Vina terlihat besar agar dia semakin merasa di atas angin. Hingga akhirnya, malam itu tiba. Usia kehamilanku 9 bulan, tinggal menghitung hari. Punggungku sakit luar biasa, dan aku baru saja selesai memijat kakiku yang bengkak ketika ponselku bergetar di atas nakas. Sebuah pesan dari Mas Bram. "Arini, maafkan aku. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah menemukan kebahagiaanku di sini. Aku akan menikah dengan Vina. Dia segalanya bagiku, dia mengerti ambisiku. Kuharap kamu mengerti." Jantungku berhenti sesaat. Satu pesan lagi masuk. "Mulai hari ini, aku jatuhkan talak 1 padamu." Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Talak. Lewat Saat aku hamil tua, mengandung darah dagingnya. Dia pasti membayangkan aku sedang meraung-raung di rumah kayu ini. Menjerit, memohon, atau bahkan mengancam akan bunuh diri. Dia pasti merasa seperti raja yang telah mengambil keputusan besar, memilih Vina yang kaya dan mengerti ambisi, dibanding aku, istri desa yang miskin dan tidak cukup. Aku menatap layar ponsel itu. Tidak ada tangis. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa kasihan. Kasihan pada betapa bodohnya pria itu. Dia pikir aku hancur, gumamku pada bayanganku di cermin. Perut buncitku terlihat jelas. Dia pikir air mataku masih ada untuknya. Aku menarik napas panjang. Rasa sakit di punggungku berdenyut, tapi rasa sakit di hatiku sudah lama mati. "Baiklah, Bramantio," kataku sambil mengelus perutku. "Jika ini permainan yang kamu inginkan, mari kita bermain." Alih-alih menangis, aku membuka aplikasi lain di ponselku. Bukan tapi aplikasi pemesanan tiket pesawat. Aku memesan 1 tiket first class ke Paris untuk lusa. Rika sudah menyiapkan segalanya di sana, termasuk tim medis pribadi jika aku melahirkan sewaktu-waktu. Aku membuka media sosialku, akun yang selama ini sengaja kutinggalkan. Akun Arini S. Hadikusumo. Aku membersihkan sarang laba-labanya. "Saatnya Ratu kembali ke istananya," bisikku. "Dan Mas Bram, selamat menikmati mainan barumu. Semoga kamu tidak kaget saat tahu mainan itu dibiayai oleh istri yang baru saja kamu buang." Pesawat jet pribadi milik Nusantara Holdings mendarat mulus di landasan pacu Bandara Le Bourget, Paris. Ini bukan bandara komersial biasa. Ini adalah bandara yang diperuntukkan bagi mereka yang menganggap kemewahan bukan sebagai pilihan, melainkan keharusan. Saat pintu terbuka, udara sejuk musim gugur Paris menyambutku. Kontras dengan udara panas pengap di desa, dan lebih kontras lagi dengan panasnya neraka yang coba diciptakan Bramantio untukku. Di bawah, Rika sudah menunggu di samping sebuah Maybach hitam mengilap. Dia membungkuk hormat, profesional seperti biasa, namun matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. "Selamat datang di Paris, Ibu Arini," sapanya, mengambil alih tas jinjing kecil dariku. "Panggil aku Arini, Rika. Setidaknya sampai kita kembali ke kantor," kataku pelan, sambil memegang punggungku yang terasa kaku. Kehamilan ini membuat perjalanan jauh terasa 2 kali lebih melelahkan. "Baik, Arin. Tim medis sudah siaga di penthouse. Dr. Dubois, spesialis obgyn terbaik di Paris, akan memeriksamu begitu kita tiba." Aku mengangguk. "Dan tim yang satu lagi?" Rika tersenyum tipis, senyum yang kukenal sebagai senyum, "Semua beres. Fotografer, penata rias, dan penata busana akan tiba besok pagi. Sesuai instruksimu." Perjalanan menuju penthouse di Avenue Montaigne terasa seperti mimpi yang kembali nyata. Aku memandang keluar jendela, melihat Arc de Triomphe yang megah. Sudah lama sekali aku tidak ke sini. Sejak aku memutuskan untuk cuti
dari hidupku, menyamar menjadi gadis desa lugu untuk mencari sesuatu yang konyol bernama cinta tulus. Cinta tulus itu baru saja menalaku lewat penthouse itu persis seperti yang kuingat. 3 lantai teratas sebuah bangunan klasik, dengan jendela-jendela raksasa yang membingkai menara Eiffel seperti sebuah lukisan hidup. Ini adalah salah satu dari sekian banyak properti perusahaan yang jarang kutinggali. Bagaimana keadaan di Jakarta, Rick? Tanyaku sambil duduk di sofa beludru yang empuk, menerima segelas air mineral hangat dari asisten Rika. Persis seperti prediksimu, Bu. Vina Jaya Mandiri sedang kelimpungan. Arus kas mereka menipis. Sepertinya, Vina mengira menikahi Mas Bram, yang dia pikir punya koneksi, akan menyelesaikan masalahnya. Aku tertawa getir. Dia mengira menikahi pion akan memberinya akses pada ratu. Dia salah. Dia hanya mendapatkan pion yang tak berguna. Rika melanjutkan, dan Mas Bram, dia baru saja diangkat menjadi manajer proyek di perusahaan Vina. Tanda tangan kontraknya baru kering minggu lalu, tepat setelah dia mengirim pesan itu. Bagus, desisku. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya. Sekarang, biarkan aku istirahat. Besok, permainan kita mulai. Pagi menjelang. Aku terbangun bukan karena mual, tapi karena cahaya matahari Paris yang lembut. Tim yang Rika siapkan sudah bekerja. Aku didandani. Rambutku ditata, riasan tipis namun segar diaplikasikan. Mereka membawakanku gaun-gaun sutra longgar yang dirancang khusus untuk ibu hamil, menyembunyikan buncitku dengan elegan. Aku tidak mau terlihat seperti korban yang sedang berlibur, Rika, kataku sambil menatap pantulanku di cermin. Aku mau terlihat seperti seorang pemenang yang sedang mengambil jeda. Anda memang pemenang, Bu, balas Rika. Sesi foto pertama dilakukan di balkon teras, dengan latar belakang kota Paris yang sibuk. Di tanganku, segelas sparkling grape juice terbaik. Dalam foto, itu akan terlihat seperti sampahnya mahal. Klik. Foto itu langsung terunggah di akun Instagramku yang telah lama tertidur Arini S. Hadikusumo. Akun dengan centang biru dan jutaan pengikut yang selama ini kubiarkan diam. Caption, menyambut babak baru. Terkadang, kehilangan adalah sebuah kemenangan. Gelas sampanye Paris New Beginnings Single Life. Di Jakarta, di sebuah apartemen mewah yang cicilannya mulai menunggak, Vina Lestari sedang menyeruput kopi paginya. Dia baru saja memenangkan pertarungan. Dia mendapatkan Bram. Dia menyingkirkan istri kampung yang hamil dan miskin itu. Dia merasa di puncak dunia. Sambil bersenandung, dia membuka Instagram. Matanya terpaku pada sebuah story yang di-tag oleh salah satu teman sosialitanya. Wah, Arini? Bukannya ini nama istri kampungnya si Bram? Gumamnya. Dia membuka profil itu. Matanya membelalak. Centang biru. Jutaan pengikut. Dan foto. Gelas kopi di tangannya bergetar. Mas, Bram, sini kamu sekarang, teriaknya histeris. Bramantio, yang masih mengenakan piyama, berlari keluar dari kamar. Ada apa sih, Vin? Pagi-pagi teriak. Ini istri kamu? Istrimu ini. Vina menyodorkan ponsel itu ke wajah Bram. Bram tertegun. Itu Arini. Tapi bukan Arini yang dia kenal. Bukan Arini yang memakai daster dan memasak di dapur kayu. Ini Arini dengan gaun sutra, rambut berkilau, memegang gelas sampanye di balkon mewah dengan pemandangan menara Eiffel. Enggak mungkin, desis Bram. Ini editan. Pasti editan. Dia enggak mungkin di Paris. Editan katamu. Vina melempar ponsel itu ke sofa. Lihat captionnya. Single life. Dia merayakan perceraiannya denganmu. Bodoh. Dan lihat ini. Vina membuka highlight akun itu. Terpampang foto-foto lama Arini, di atas yacht, memimpin rapat di gedung pencakar langit, berfoto dengan para pejabat dan selebriti dunia. Arini, Setiawati, Hadikusumo, eja Vina dengan suara gemetar. Nama itu, nama yang sangat dia kenal. Nama keluarga pemilik konglomerasi terbesar di negeri ini. Nama keluarga yang mendanai puluhan perusahaan Ventura. Termasuk perusahaan Ventura yang memberi pinjaman pada Vina Jaya Mandiri. Wajah Vina pucat pasi. Mas, Hadikusumo itu? Nusantara Holdings.
Bram masih bingung. Nusantara Holdings? Maksudmu? Maksudku, teriak Vina, suaranya naik 1 oktav. Perusahaan yang selama ini menghidupi perusahaanku adalah milik istri yang baru saja kamu talak lewat WA. Di Paris, aku tidak peduli dengan badai yang baru saja kumulai. Aku sedang sibuk. Foto kedua diunggah sore itu. Aku di Avenue Montaigne. 2 orang asisten berseragam membawakanku tas-tas belanjaan. Dear, Chanel. Dan 1 tas belanja besar dari Bon Point, butik perlengkapan bayi termahal di Paris. Caption, Pangeran kecilku pantas mendapatkan yang terbaik. Mama tidak sabar bertemu denganmu. Hati menadua bagi shopping mom to be blessed. Ini adalah serangan langsung ke Bram. Dia yang selalu sesumbar ingin jadi ayah yang hebat dan suami kaya, kini hanya bisa melihat dari layar ponsel bagaimana anak yang dia buang justru akan lahir dalam kemewahan yang bahkan tidak bisa dia impikan. Reaksi di Jakarta bisa ditebak. Bram mencoba meneleponku. Tentu saja, nomornya sudah kublokir permanen. Dia mengirim WA. Checklist 1. Dia mencoba mengirim DM. Akunku di set private untuk pesan. Dia buntu. Foto ketiga dan yang paling mematikan kunggah keesokan harinya. Ini adalah foto candid. Aku sedang duduk di meja restoran mewah di Plaza Athénée. Di depanku, 2 pria Kaukasia berjas mahal tampak menatapku penuh kekaguman sambil mempresentasikan sesuatu. Mereka adalah Jean-Pierre dan Antoine, 2 kepala divisiku di Eropa. Kami sedang mendiskusikan akuisisi sebuah real estate di Jerman. Tapi bagi orang luar, foto itu bercerita lain. Seorang wanita cantik, kaya, berkuasa, sedang didekati oleh 2 pria tampan yang sukses. Caption, pekerjaan tidak pernah berhenti, bahkan di kota paling romantis di dunia. Senang bisa bertemu dengan mitra-mitra hebat. Work mode Parisian meeting Chéolive. CEO Life? Vina melempar vas bunga ke dinding. Apartemen mereka hancur. Dia CEO, Mas. CEO. Dan kamu menceraikan dia? Untuk aku, Bram terduduk lemas. Dunia serasa berputar. Aku tidak tahu, Vin. Sumpah, aku tidak tahu. Dia bilang dia yatim piatu, dia hidup sederhana. Dia mempermainkanmu, bodoh, raung Vina. Dan sekarang dia mempermainkan kita. Dia tahu. Dia pasti tahu tentang kita. Ini balas dendam. Dia sedang balas dendam. Balas dendam apa? Suara Bram bergetar, egonya sebagai laki-laki hancur lebur. Dia terlihat bahagia. Dia bertemu pria lain. Dia tidak peduli padaku. Pikiran itu, entah kenapa, jauh lebih menyakitkan daripada kenyataan bahwa Arini adalah seorang konglomerat. Pikiran bahwa dia dicampakkan dan dilupakan begitu saja. Peduli atau tidak, desis Vina, wajahnya kini dipenuhi ketakutan. Kalau dia adalah Arini Hadikusumo, habislah kita. Perusahaanku, Mas, perusahaanku akan bangkrut. Dia akan menghancurkan kita. Bram menatap Vina. Wanita yang dia puja sebagai janda kaya, itu kini terlihat menyedihkan, gemetar ketakutan. Dan dia baru sadar, dia telah menukar berlian murni dengan pecahan kaca yang tajam. Di Paris, ribuan kilometer jauhnya, aku menutup laptopku setelah membaca laporan Rika tentang kepanikan Vina. Kerja bagus, Rika. Biarkan mereka berkeringat dingin. Aku berdiri, berjalan ke jendela raksasa, menatap menara Eiffel yang berkelip di awal senja. Aku mengelus perutku. Lihat, Nak. Dunia ada di telapak tangan kita. Tiba-tiba, aku memegang perutku. Bukan elusan lembut, tapi sebuah cengkeraman. Rasa sakit yang tajam, seperti ditusuk ribuan jarum, menjalar dari punggung bawah, mengunci perutku hingga kaku. Aku terkesiap. Rika? Panggilku, suaraku tertahan. Rika, yang sedang membereskan dokumen, langsung berlari ke arahku. Ibu? Ibu Arini. Ada apa? Aku menatap Rika, berusaha menahan gelombang rasa sakit kedua yang datang lebih cepat. Napasku memburu. Rika, kataku, dengan sisa tenaga. Aku rasa, pangeran kecil kita sudah tidak sabar. Hubungi Dr. Dubois. Sekarang. Babak baru itu, ternyata, datang lebih cepat dari yang kuduga.
Rasa sakit itu membutakan. Gelombang kontraksi yang datang tiba-tiba itu merenggut semua kendali yang selama ini kupegang erat. Permainan caturku, strategiku, semua terasa jauh. Yang ada hanya realitas biologis yang tak bisa ditawar, seorang bayi akan lahir. Tenang, Bu. Bertahan. Suara Rika terdengar seperti dari kejauhan, meski dia tepat di sampingku, memegang tanganku. Tim medis yang sudah siaga di penthouse bergerak cepat. Tidak ada kepanikan, hanya efisiensi yang dingin dan profesional. Dalam hitungan menit, aku sudah berada di dalam ambulans pribadi, melesat menembus malam kota Paris menuju American Hospital of Paris. Semuanya kabur. Lampu-lampu jalanan Paris, suara sirene yang teredam, wajah-wajah perawat yang menyambutku di lobi rumah sakit. Aku dibawa ke suite persalinan VVIP yang sudah disiapkan Dr. Dubois. Ini lebih mirip kamar hotel bintang 7 daripada ruang rumah sakit. Namun, kemewahan itu tak bisa mengurangi rasa sakit. Selama 8 jam berikutnya, aku berjuang. Sendirian. Tidak ada suami yang menggenggam tangan, tidak ada bisikan semangat dari pria yang seharusnya menjadi ayah dari anak ini. Setiap kali gelombang rasa sakit itu datang, wajah Bramantio dan Vina yang tersenyum di foto-foto Rika melintas di benakku. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan. Kemarahan itu berubah menjadi kekuatan. Sekali lagi, Madam Arini. Dorong, perintah Dr. Dubois. Aku menjerit, bukan karena sakit, tapi karena melepaskan semua beban pengkhianatan itu. Aku mendorong dengan sisa-sisa tenaga, dengan ingatan akan talak Viawa, dengan ingatan akan tawa mereka. Dan kemudian, di tengah gemerlap lampu Paris menjelang subuh, terdengarlah suara tangisan. Tangisan yang nyaring, kuat, dan penuh kehidupan. Semua rasa sakit hilang seketika. Lenyap. Digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Felicitations, Madam. CSUN Garchon. Un tres beau garchon, kata Dr. Dubois, meletakkan buntalan kecil yang merah dan basah itu ke dadaku. Selamat, Nyonya. Laki-laki. Bayi laki-laki yang sangat tampan. Aku menatapnya. Makhluk kecil yang sempurna ini. Jari-jarinya yang mungil, matanya yang masih terpejam. Dia adalah darah dagingku. Dia adalah satu-satunya hal yang nyata dari pernikahanku yang palsu. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan yang selama ini kutahan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Air mata seorang ibu. Selamat datang, sayang, bisikku, mencium keningnya. Selamat datang di duniamu. Dia adalah pewarisku. Dia adalah pembalasanku. Siapa namanya, Bu? Tanya Rika pelan, yang ternyata sejak tadi merekam momen itu dari sudut ruangan. Aku menatap putraku. Nama yang sudah kupersiapkan sejak lama. Namanya, kataku dengan suara serak namun mantap, adalah Bara Adijaya Hadikusumo. Bara, seperti api pembalasan yang akan membakar semua pengkhianat. Adijaya, yang berarti kemenangan yang gemilang. Dan Hadikusumo, nama keluargaku. Bukan nama pria yang telah membuangnya. Sementara di Jakarta, di apartemen Vina, tidak ada tangis kebahagiaan. Yang ada hanya tangis frustrasi. Ber. Vina membanting tabletnya ke lantai marmer. Bagaimana bisa kamu tidak tahu siapa dia, Mas? Bagaimana? Bramantio terduduk diam di sofa. Wajahnya pias. Sejak melihat unggahan Arini, dia seperti kehilangan jiwa. Pria yang merasa telah mencapai puncak dunia dengan mencampakkan istri desa demi janda kaya, kini sadar dia baru saja melompat dari tebing. Aku benar-benar tidak tahu, Vin. Dia sangat sederhana, lirih Bram. Sederhana katamu. Vina tertawa histeris. Orang terkaya di negara ini menyamar jadi orang miskin, menikah denganmu, dan kamu tidak curiga sedikit pun? Kamu pikir ini dongeng Cinderella? Lalu apa maumu sekarang? Tanya Bram, suaranya lemah. Mauku? Vina menatapnya tajam. Kamu sudah menyeret namaku ke dalam masalah ini. Gara-gara unggahan bodohnya, beberapa investor kecil mulai meneleponku pagi ini. Mereka bertanya tentang stabilitas. Mereka pasti sudah mendengar rumor. Rumor apa? Rumor bahwa aku merebut suami dari seorang Arini Hadikusumo.
Kamu pikir para pebisnis itu mau berurusan dengan orang yang punya masalah dengan Nusantara Holdings? Tepat saat itu, ponsel Vina berdering. Nama, Bank Mandiri, tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Vina mengangkatnya. Halo, selamat pagi, Pak. Apa? Ditolak? Tapi proposal saya sudah lengkap. Kenapa tiba-tiba? Apa maksud Anda? Perubahan kebijakan internal? Vina menutup telepon dengan lemas. Pengajuan pinjaman daruratnya untuk menutupi arus kas ditolak. Dia menatap Bram dengan mata memerah. Ini baru permulaan. Dia akan menghancurkan kita. Di kamar suite rumah sakit di Paris, aku sedang menyusui Bara. Di depanku, Rika berdiri sambil memegang tablet. Laporan pagi, Bu, kata Rika. Sesuai instruksi, beberapa investor Ventura kecil di bawah afiliasi kita sudah menarik dana dari Vina Jaya Mandiri dengan alasan evaluasi portofolio. Dan 3 bank besar, yang kebetulan dewan direksinya adalah kolega kita, sudah menolak proposal pinjaman baru atas nama Vina. Aku tersenyum tipis, membelai kepala Bara. Bagus, jangan serang langsung. Biarkan dia kehabisan napas pelan-pelan. Biarkan dia merangkak, memohon ke sana kemari. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya putus asa. Apa rencana selanjutnya, Bu? Biarkan dia putus asa selama sebulan. Biarkan Bram melihat janda kayanya itu berubah menjadi pengemis. Biarkan mereka saling menyalahkan. Aku memandang keluar jendela. Paris terlihat indah pagi itu. Kita akan tinggal di Paris selama 1 bulan, lanjutku. Aku perlu pulih. Bara perlu kuat untuk perjalanan. Perjalanan kemana, Bu? Aku menunduk, menatap mata putraku yang mulai terbuka. Mata yang tajam, sama sepertiku. Ke Jakarta. Waktunya Mama kembali bekerja. Waktunya sang ratu kembali ke istananya. 1 bulan berlalu dalam sekejap. Tubuhku pulih lebih cepat dari yang kuduga. Bara tumbuh sehat dan kuat. Aku menghabiskan waktu sebulan itu seperti ibu normal di siang hari dan menjadi CEO yang kejam di malam hari, memantau kehancuran Vina dari jauh. Laporan Rika semakin memuaskan. Perusahaan Vina diambang kolaps. Dia sudah menjual 2 mobil mewahnya. Bram, yang jabatannya kini tak ada artinya, terlihat frustrasi karena Vina terus-menerus memarahinya. Kini, hari kepulangan itu tiba. Aku berdiri di depan cermin besar di penthouse. Aku tidak lagi mengenakan gaun longgar ibu hamil. Aku mengenakan pantsuit Armani berwarna biru tua, tegas dan berkuasa. Rambutku disanggul modern, riasanku tajam. Bara tertidur pulas di pelukan Rika, sudah siap dengan pakaian hangatnya. Semua siap, Bu, lapor Rika. Pesawat akan berangkat dalam 1 jam. Seluruh dewan direksi di Jakarta sudah dikabari tentang kedatangan Anda. Mereka akan menyambut di lobi utama besok pagi. Aku mengambil Bara dari Rika, menggendongnya dengan 1 tangan yang kokoh. Aku menatap pantulan kami di cermin. Seorang ibu dan seorang pewaris. Selamat tinggal, Paris, bisikku. Aku berbalik, melangkah menuju pintu. Waktunya kita pulang, Nak, kataku pada Bara. Waktunya kita mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Dan waktunya mengadakan pesta. Bandara Halim Perdana Kusuma lengang saat jet pribadi G650 milik Nusantara Holdings mendarat di landasan pacu pribadi. Bukan di Soekarno-Hatta yang riuh rendah. Arini Hadikusumo tidak pulang, dia tiba. Udara Jakarta yang panas dan lembab langsung menerpa wajahku begitu pintu terbuka. Kontras dengan musim gugur Paris yang sejuk. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan polusi ibu kota memenuhi paru-paruku. Ini adalah rumah. Ini adalah arena pertarunganku. Di bawah, armada Maybach dan Alphard hitam sudah menunggu. Rika membukakan pintu untukku. Di sampingku, seorang nani profesional yang kusewa di Paris, Madame Dubois, dengan hati-hati menggendong Bara yang tertidur pulas. Perjalanan dari bandara bukan menuju rumah kayu di desa. Tentu saja tidak. Kami menuju Menschaffen utama keluarga Hadikusumo di Menteng. Sebuah istana putih bergaya kolonial modern yang tersembunyi di balik tembok tinggi dan puluhan penjaga. Ini adalah tempatku tumbuh besar.
Tempat yang kutinggalkan setahun lalu demi sebuah ilusi cinta sederhana. Saat mobil memasuki gerbang, puluhan pelayan dan staf rumah tangga berbaris rapi di lobi utama. Mereka membungkuk dalam-dalam. "Selamat datang kembali, Nona muda," sapa Pak Haryo, kepala pelayan yang sudah mengabdi pada keluargaku sejak aku kecil. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya mengangguk singkat. "Pak Haryo, siapkan kamar di sayap timur untuk Madame Dubois dan putra saya. Dan siapkan wardrobe saya untuk ke kantor besok pagi. Waktu bermain sudah selesai." Pukul 8 pagi berikutnya. Lobi utama Nusantara Holdings Tower, gedung pencakar langit setinggi 100 lantai yang menjulang angkuh di jantung distrik bisnis Jakarta, terasa berbeda. Udara tegang. Karyawan yang biasanya berlalu lalang sambil bercanda, kini berdiri kaku di pos masing-masing. Di barisan terdepan, seluruh jajaran Dewan Direksi berdiri. Ada Pak Dirga, Direktur Properti, Bu Sinta, Kepala Divisi Venture Capital, Pak Hardi, Direktur Keuangan, dan belasan petinggi lainnya. Mereka adalah pria dan wanita parubaya yang mengendalikan triliunan rupiah, namun pagi ini mereka tampak seperti murid sekolah yang gugup menunggu kepala sekolah baru. Mereka sudah lama terbiasa dengan CEO mereka yang menghilang, yang memimpin hanya melalui memo dan rapat online dari tempat yang dirahasiakan. Mereka mengira sang ratu masih tertidur. Pintu kaca otomatis lobi utama berdesis terbuka. Hening. Langkah kaki pertama yang terdengar adalah ketukan tajam stiletto Louboutin merah di lantai marmer. Suara itu menggema, mematikan semua bisikan. Aku melangkah masuk. Aku mengenakan power suit berwarna putih gading dari Alexander McQueen. Tegas, bersih, tanpa kompromi. Rambutku disanggul rapi ke belakang. Kacamata hitam Tom Ford menutupi mataku. Di belakangku, Rika berjalan sigap membawa tablet. Di sampingku, Madame Dubois mendorong stroller Fendi yang mewah, tempat Bara Adijaya tertidur pulas. Semua mata terpaku padaku. Pada penampilanku. Pada bayi di stroller itu. Aku berhenti tepat di tengah lobi. Seluruh direksi serempak membungkuk hormat. "Selamat datang kembali, Ibu Sri." Suara mereka menggema. Aku melepas kacamata hitamku perlahan. Menatap mereka satu persatu. Mataku dingin, tajam, dan tidak menunjukkan sisa-sisa kehangatan. "Arini, si gadis desa." "Selamat pagi," suaraku terdengar jelas, tanpa pengeras suara. "Senang bisa kembali. Tapi seperti yang kalian lihat, saya kembali dengan tanggung jawab baru." Aku menunjuk sekilas ke arah Bara. "Itu artinya," lanjutku, mulai berjalan ke arah lift pribadi, "saya tidak punya waktu lagi untuk bermain-main." Rapat Dewan. 10 menit lagi. Di ruangan saya. Para direksi tergopoh-gopoh. Mereka berlari kecil mengejar langkahku menuju lift VVIP yang sudah terbuka. Ruang rapat di lantai 100 lebih mirip markas militer daripada kantor. Kaca setinggi dinding menyuguhkan pemandangan Jakarta dari angkasa. Aku duduk di kursi utamaku. Bara, yang kini terbangun, diletakkan di basinet mewah di sudut ruangan, diawasi oleh Madame Dubois. Para direktur duduk kaku di kursi mereka. "Baik," kataku, membuka laptopku. Layar raksasa di dinding menyala. Saya sudah meninjau performa kuartal terakhir selagi di Paris. Dan terus terang saya muak. Semua menahan napas. Aku menatap Pak Dirga. "Pak Dirga, divisi properti Anda stagnan. Akuisisi di Jerman yang saya setujui dari Paris, kenapa belum juga ditutup? Apa yang Anda tunggu?" Pak Dirga, pria bertubuh besar yang biasanya ditakuti, tergagap. Itu, Bu. Ada sedikit kendala birokrasi." "Saya tidak mau dengar kendala," potongku. "Saya mau dengar solusi. Bereskan dalam 48 jam, atau saya akan mengganti kepala divisi." Mata Pak Dirga membelalak. Dia menunduk. "Siap, Bu." Lalu, mataku beralih ke Bu Sinta, Kepala Divisi Venture Capital. Wanita inilah yang secara teknis menyetujui pendanaan untuk Vina Jaya Mandiri. "Bu Sinta," kataku dengan nada lebih dingin. "Divisi Anda. Portofolio Anda terlalu banyak sampah." Bu Sinta pucat pasi. "Maaf, Bu. Maksud Ibu?" "Saya melihat Anda menyetujui pendanaan untuk puluhan perusahaan skala kecil yang tidak jelas prospeknya.
Seperti apa ini namanya? Aku pura-pura membaca layar. Vina Jaya Mandiri. Laporannya merah semua. Arus kas berantakan. CEO-nya sepertinya lebih sibuk mengurus urusan pribadi daripada bisnis. Bu Sinta menelan ludah. Itu adalah investasi lama, Bu. Sebelum mulai hari ini, potongku lagi, suaraku bergema di ruangan. Nusantara Holdings akan merombak total strategi investasinya. Kita akan memotong semua rumput liar yang tidak menguntungkan. Tidak ada lagi belas kasihan. Tidak ada lagi dana pertemanan. Hanya profit dan integritas. Mengerti, Bu Sinta? Mengerti, Bu. Aku memaparkan rencanaku selama 1 jam. Agresif, cepat, dan tanpa ampun. Saat aku selesai, seluruh ruangan hening. Wajah-wajah tua di depanku itu basah oleh keringat dingin. Ratu mereka telah kembali, dan dia kini seekor naga. Rapat selesai, kataku. Kalian boleh pergi. Kecuali Rika. Para direktur bergegas keluar, seolah baru saja lolos dari hukuman mati. Saat pintu tertutup, aku bangkit, berjalan ke jendela, menggendong bara yang mulai menggeliat. Aku menenangkannya sambil menatap kota di bawah. Mereka ketakutan, kata Rika, berdiri di belakangku. Bagus, jawabku. Mereka sudah terlalu nyaman saat aku pergi. Sekarang, Rika. Tentang pesta itu. Rika tersenyum. Sudah saya siapkan, Bu. Ballroom termewah di hotel mulia. Minggu depan. Bagus. Temanya adalah kelahiran kembali. Kelahiran putra saya dan kembalinya saya. Aku berbalik menatap Rika. Pastikan semua orang penting ada di sana. Para bankir, para menteri, semua sosialita yang merasa dirinya penting. Tentu, Bu. Daftar tamunya sedang saya finalisasi. Aku ingin kamu menambahkan 2 nama, kataku. Di daftar VVIP. Siapa, Bu? Vina Lestari. CEO Vina Jaya Mandiri. Rika mengangkat alisnya. Dia pasti akan terkejut. Oh, dia akan lebih dari terkejut, aku tersenyum tipis. Dia akan mengira ini adalah pelampung penyelamat. Dia akan berpikir dia bisa datang, memohon di kakiku, atau mencari investor baru di pestaku. Dan nama kedua? Tentu saja, desisku. Suaminya. Mantan suamiku. Bramantio. Pastikan kamu menulis jabatannya dengan jelas di undangan emas itu, Bapak Bramantio, manajer proyek, Vina Jaya Mandiri. Kita harus menghargai karirnya yang cemerlang, bukan? Senyumku mengembang, tapi mataku sedingin es. Biarkan mereka berdandan paling indah. Biarkan mereka masuk ke pestaku dengan kepala tegak. Aku ingin mereka terbang setinggi mungkin sebelum aku memotong sayap mereka di depan semua orang. Pram. Suara vas porselen mahal yang pecah menghantam dinding marmer apartemen. Bramantio tersentak dari lamunannya. Vina Lestari berdiri di seberang ruangan, gemetar karena amarah, napasnya memburu. Bodoh. Pria tidak berguna, raung Vina, wajahnya yang dulu terawat kini kuyu dan penuh kebencian. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu membawa masalah ini ke hidupku. Sudah sebulan sejak unggahan Arini di Paris mengguncang dunia mereka. Dan sebulan itu terasa seperti setahun di neraka. Perusahaan Vina Jaya Mandiri, tidak lagi di ambang kehancuran. Dia sudah jatuh bebas. Setelah pinjaman bank ditolak, satu persatu investor kecil menarik diri. Klien-klien besar yang mendengar rumor bahwa Vina bermasalah dengan Arini Hadikusumo, tiba-tiba membatalkan kontrak dengan alasan efisiensi anggaran. Pemasok menuntut pembayaran tunai di muka. Kantor Vina yang mentereng kini sepi. Karyawan belum gajian. Aku melakukan ini untuk kita, Vin, bela Bram, lebih lemah dari yang dia inginkan. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kita akan membangun kerajaan bersama. Kerajaan apa? Vina tertawa sinis. Kerajaan di atas tumpukan utang? Kamu pikir aku ini apa, Mas? Aku ini pebisnis. Dan menikahi kamu adalah kesalahan bisnis terbesarku.
Setiap hari seperti ini. Teriakan, makian, saling menyalahkan. Janda kaya, yang dipuja Bram kini telah menunjukkan wujud aslinya. Seorang wanita materialistis yang panik karena kehilangan segalanya. Dan Bram, manajer proyek, kebanggaannya, kini tak lebih dari pesuruh yang ketakutan, dimaki-maki oleh wanita yang kini dia sesali. Bram sering teringat Arini, Arininya yang lembut, yang selalu menyiapkan air hangat saat dia pulang, yang tersenyum tulus. Pikiran bahwa dia telah menalak wanita itu, wanita yang ternyata ratu sesungguhnya, demi pecahan kaca ini, membuatnya mual. Tepat di puncak pertengkaran mereka, bel apartemen berbunyi. Seorang kurir berseragam necis berdiri di pintu, membawa sebuah kotak hitam persegi yang besar. Bukan amplop, tapi kotak, dengan Ibu Vina Lestari. Saya, Vina menyahut ketus, mengira itu adalah surat sita aset berikutnya. Dia menandatangani tablet kurir itu dan membawa kotak itu ke dalam. Kotak itu dilapisi beludru hitam pekat, dengan lambang, NH, berwarna emas terukir di atasnya. Nusantara Holdings. Bram mundur selangkah. Apa itu, Vin? Surat hukum? Tangan Vina gemetar. Dia takut, tapi rasa penasarannya lebih besar. Perlahan, dia membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, bukan surat somasi. Di atas bantalan sutra hitam, tergeletak sebuah kartu undangan. Kartu itu sendiri terbuat dari logam tipis berlapis emas, berat dan dingin. Ukirannya begitu rumit. Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah simbol kekuasaan. Vina mengambilnya. Suaranya bergetar saat membaca tulisan yang terukir di sana. Dewan Direksi Nusantara Holdings dengan bangga mengundang Ibu Vina Lestari, CEO, Vina Jaya Mandiri, Bapak Bramantio, Manajer Proyek, Vina Jaya Mandiri. Untuk menghadiri gala penyambutan kelahiran kembali merayakan kembalinya CEO Arini Setiawati Hadikusumo kelahiran putra pewaris, Bara Adijaya Hadikusumo. Hotel Mulia, Grand Ballroom akses VVIP. Hening. Apartemen yang tadi riuh dengan teriakan, kini senyap mematikan. Bram adalah yang pertama bereaksi. Dia tertawa, tawa putus asa yang kering. Jebakan. Ini jebakan, Vin. Dia mengundang kita untuk mempermalukan kita. Tapi Vina tidak mendengarkan. Matanya terpaku pada undangan itu. Wajahnya yang pucat kini diwarnai rona merah aneh. Matanya bersinar liar. Kesempatan? Bisik Vina. Apa? Bram tidak percaya. Ini kesempatan, Mas? Vina mengguncang bahu Bram. Kamu tidak lihat? Dia masih menulis jabatanku. CEO. Dia masih menulis nama perusahaan kita. Dia tidak mungkin mempermalukan kita di depan semua orang penting. Ini pesta bisnis. Vina, kamu gila? Dia tahu kita? Dia tidak akan mencampur-adukan urusan pribadi dengan bisnis sebesar ini, potong Vina cepat, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ini kesempatanku. Satu-satunya. Semua orang penting pasti ada di sana. Para bankir yang menolakku. Investor. Aku bisa bicara dengan mereka. Aku bisa bicara dengan dia. Dengan Arini. Bicara apa? Memohon, cemooh Bram. Kalau perlu, iya, bentak Vina. Aku akan bersujud di kakinya kalau itu bisa menyelamatkan perusahaanku. Ini satu-satunya jalan keluar kita. Nusantara Holdings mengundang kita. Itu artinya kita masih dianggap. Kita harus datang. Energi Vina yang telah padam kini menyala kembali, didorong oleh keputusasaan. Selama seminggu berikutnya, sisa-sisa kemewahan mereka dipertaruhkan. Vina tidak punya uang lagi. Untuk bisa tampil layak di pesta itu, dia melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia menjual satu-satunya peninggalan berharganya, sebuah gelang berlian warisan ibunya. Uang itu cair. Cukup untuk satu taruhan terakhir. Vina tidak membeli gaun. Dia menyewa gaun malam termahal yang bisa dia dapatkan, berharap terlihat setara dengan tamu lainnya. Dia menghabiskan sisa uangnya untuk salon dan rias wajah profesional. Dan dia memaksa Bram. Kamu tidak akan datang memakai jas kantoran buluk itu, desis Vina. Bram dipaksa membeli setelan tuxedo baru. Meski baru,
Itu terasa murah dan tidak nyaman di tubuhnya. Dia benci setiap detiknya. Dia merasa seperti domba yang sedang didandani untuk dikorbankan. Malam pesta itu tiba. Mereka menyewa sebuah Alphard hitam agar tidak terlihat memalukan saat tiba di lobi hotel mulia. Saat mereka melangkah keluar, kenyataan langsung menghantam mereka. Lobi hotel sudah seperti parade para dewa. Kilatan lampu kamera paparazzi menyilaukan mata, tapi tidak satu pun yang mengarah pada mereka. Para wartawan dan sosialitas sibuk mengerubungi para menteri, konglomerat lain, dan selebriti papan atas yang melenggang di karpet merah. Vina dan Bram, dengan undangan VVIP mereka, terasa seperti hantu. Tak terlihat, tak dianggap. Mereka berjalan masuk ke Grand Ballroom. Rahang mereka ternganga. Ini bukan pesta. Ini adalah istana. Dekorasi bunga impor setinggi langit-langit, air mancur sampahnya Dom Perignon yang mengalir tanpa henti, orkestra mini memainkan musik klasik, dan lautan manusia yang mengenakan perhiasan senilai miliaran rupiah. Vina, yang merasa sudah tampil maksimal dengan gaun sewaannya, kini merasa seperti pembantu yang salah masuk ruangan. Bramantio mencengkeram lengan Vina. Tangannya berkeringat dingin. Dia ingin lari. Vin, kita pulang saja. Ini bukan tempat kita. Vina menggeleng. Matanya menelusuri kerumunan dengan panik, mencari wajah-wajah yang dia kenal, mencari. Arini. Tidak. Kita sudah di sini, desis Vina, menegakkan dagunya, memaksakan senyum di wajahnya yang kaku. Kita bertahan. Kita cari celah. Aku tidak akan kalah semudah ini. Mereka berdua berdiri canggung di dekat pilar, memegang gelas sampahnya yang tidak berani mereka minum. Sepasang orang asing di dunia yang dulu Vina kira miliknya. Mereka adalah tikus yang berhasil masuk ke pesta para singa. Dan mereka tidak sadar, sang ratu singa sedang mengawasi mereka dari atas, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Grand Ballroom Hotel Mulia malam itu bukan lagi sebuah ruangan. Ia telah bertransformasi menjadi lautan kekuasaan. Ratusan manusia paling berpengaruh di negeri ini berkumpul, tawa mereka terdengar renyah, gelas kristal mereka berdenting dalam irama yang hanya bisa dibeli dengan uang. Bagi mereka, ini adalah networking. Bagi Vina dan Bramantio, ini adalah ruang penyiksaan. Mereka berdua berdiri terpaku di dekat pilar berlapis emas, seperti dua patung yang salah tempat. Gaun sewaan Vina, yang beberapa jam lalu terasa begitu mewah, kini terasa seperti kain murahan di bawah cahaya ribuan lampu kristal. Tuxedo Bram terasa mencekik. Vin, ayo pulang, bisik Bram untuk kelima kalinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kita salah tempat. Ini bukan dunia kita. Diam, desis Vina, matanya bergerak liar, memindai kerumunan. Kita sudah di sini. Aku tidak akan pulang sebagai pecundang. Wajahnya yang kaku dipaksakan tersenyum, sebuah topeng kepanikan yang menyedihkan. Dia harus bergerak. Dia tidak bisa hanya berdiri di sini. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Vina menarik lengan Bram. Ayo, kita harus menyapa orang. Dia berjalan, pura-pura percaya diri, menuju sekelompok pria parubaya yang sedang tertawa sambil memegang cerutu. Vina mengenali salah satunya sebagai direktur utama sebuah bank swasta besar. Permisi, selamat malam, Pak. Vina memulai, suaranya sedikit bergetar. Pria itu menoleh sekilas. Matanya menatap Vina dari atas ke bawah, tatapan yang dingin dan menilai, dan dalam satu detik, dia memutuskan, Vina tidak penting. Tanpa sepatah kata pun, pria itu berbalik, kembali ke kawanannya. Jadi, soal akuisisi di Singapura itu, saya setuju 100%. Vina membeku. Mereka bahkan tidak menganggapnya ada. Dia seperti pelayan yang tidak terlihat. Wajah Bram memerah padam. Rasa malu itu terasa seperti tamparan fisik. Dia menarik Vina mundur. Cukup, Vin. Cukup. Kita membuat diri kita terlihat bodoh. Tidak? Vina menarik tangannya. Keputusasaan membuatnya nekat. Matanya terus mencari. Dia mencoba lagi. Menyapa seorang sosialita yang fotonya sering muncul di majalah. Wanita itu hanya menatapnya dengan pandangan, "Kamu siapa?" lalu berlalu pergi. Mereka terisolasi. Di tengah keramaian paling riuh di Jakarta,
Mereka berdua adalah hantu. Setiap tawa di ruangan itu terdengar seperti ejekan yang ditujukan langsung pada mereka. Topeng, pebisnis sukses, yang Vina coba pakai, kini retak di mana-mana. Habislah kita, habislah. Gumam Vina, bahunya merosot. Dia hampir menangis. Aku sudah bilang, kata Bram getir. Ini jebakan. Dia mengundang kita hanya untuk menunjukkan ini. Untuk menunjukkan di mana tempat kita. Vina bersandar di pilar, napasnya sesak. Kekalahan itu terasa mutlak. Tiba-tiba, matanya menangkap sesosok tubuh yang ia kenali. Sosok besar dan berwibawa, sedang dikelilingi beberapa orang. Itu, bisik Vina, energinya kembali. Itu Pak Dirga? Siapa lagi itu? Tanya Bram lelah. Direktur Properti Nusantara Holdings. Aku pernah bertemu dengannya setahun lalu. Waktu aku mengajukan proposal pendanaan Ventura. Dia pasti ingat aku. Ini adalah harapan terakhir. Seutas tali terakhir sebelum dia tenggelam. Jika dia bisa bicara dengannya, jika dia bisa mengingatkannya. Mengabaikan tarikan Bram, Vina merapikan gaunnya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan berjalan dengan langkah mantap ke arah Pak Dirga. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Selamat malam, Pak Dirga. Sapa Vina, suaranya dibuat semanis mungkin. Pak Dirga, yang sedang asyik berbicara dengan seorang bankir, menoleh perlahan. Pria besar itu menatap Vina. Ada jeda sesaat. Vina yakin ada sebersit ingatan di mata pria itu. Maaf, suara Pak Dirga berat dan datar. Anda siapa ya? Senyum Vina goyah. Saya Vina, Pak. Vina Lestari, dari Vina Jaya Mandiri. Kita pernah bertemu tahun lalu di kantor Bapak membahas proposal properti. Pak Dirga menatapnya tanpa ekspresi. Lalu, dia melakukan hal yang paling kejam. Dia tidak membentak. Dia tidak mengusir. Dia hanya tersenyum tipis, lalu berbalik kembali ke lawan bicaranya seolah Vina hanyalah angin lalu. Ah, maaf, Pak, kata Pak Dirga pada si bankir, suaranya sengaja dikeraskan. Sampai di mana kita tadi? Oh, ya. Soal investasi. Seperti yang saya bilang, Nusantara Holdings sekarang sangat selektif. Kami tidak akan membuang uang sepeser pun untuk aset yang tidak jelas prospeknya. Integritas adalah nomor satu. Kata, tidak jelas, itu ditekan dengan tajam. Itu adalah eksekusi publik. Vina membeku di tempatnya. Darah serasa surut dari wajahnya. Seluruh tubuhnya dingin. Dia tidak hanya ditolak. Dia baru saja dicap sebagai aset tidak jelas di depan seorang bankir besar. Habis. Karirnya benar-benar habis. Bramantio, yang melihat semuanya, segera menarik Vina menjauh. Kali ini Vina tidak melawan. Kakinya lemas. Mereka kembali ke pilar mereka, tempat teraman bagi para pecundang. Sudah, Bra. Isak Vina tertahan. Topengnya hancur berkeping-keping. Bram hanya bisa diam, menatap kosong kekerumunan. Dia akhirnya sadar. Arini tidak perlu melakukan apa-apa. Dunia milik Arinilah yang menghancurkan mereka. Dan tepat pada saat mereka berada di titik terendah, saat mereka merasa paling hina dan hancur. Lampu-lampu ballroom yang benderang tiba-tiba meredup. Orkestra berhenti bermain. Semua percakapan terhenti. Keheningan yang tiba-tiba itu terasa mencekik. Satu spotlight besar menyala, menyorot ke panggung utama yang megah. Dari pengeras suara, terdengar suara yang dalam dan berwibawa. Suara MC paling terkenal di negara ini. Selamat malam, para tamu terhormat. Para pilar bangsa. Para raksasa industri. Suara itu menggema. Bram dan Vina menatap panggung, jantung mereka berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Malam ini adalah malam yang kita semua tunggu, lanjut sang MC. Selama lebih dari setahun, singgasana itu terasa kosong. Sang ratu sedang pergi. Banyak yang berbisik, banyak yang bertanya-tanya. Tapi malam ini, penantian itu telah usai. Kita di sini tidak hanya untuk merayakan kembalinya sang pemimpin. Tapi kita juga di sini untuk menyambut anugerah terindah, hadirnya sang pewaris dari takhta Nusantara Holdings. Di sudut ruangan, Vina gemetar hebat. Bram mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih.
Suara MC itu mencapai puncaknya. Hadirin sekalian, berdiri semua. Berikan tepuk tangan Anda yang paling meriah. Mari kita sambut satu-satunya, otak, jantung, dan jiwa dari Nusantara Holdings. Jeda sepersekian detik terasa seperti keabadian. Ibu, Arini, Setiawati, Hadikus, Gedebuk. Musik orkestra meledak dalam komposisi yang agung dan heroik. Semua tamu undangan berdiri dan bertepuk tangan riuh. Spotlight kedua menyala, menyorot tajam ke pintu utama ballroom yang terbuat dari kayu jati berukir setinggi 5 meter. Dan dalam sorotan cahaya yang membutakan itu, diiringi tepuk tangan ribuan orang paling berkuasa di negeri ini. Pintu ganda raksasa itu perlahan berdesis terbuka. Musik orkestra yang agung itu membahana, memenuhi setiap sudut ballroom. Tepuk tangan ribuan tamu VVIP bergemuruh, menyambut sosok yang muncul dari balik pintu raksasa yang kini terbuka penuh. Di sanalah aku berdiri, dalam sorotan cahaya yang membutakan. Aku bukan lagi Arini si gadis desa. Bukan lagi istri yang menangis di kamar mandi. Malam ini, aku adalah Arini Setiawati Hadikusumo. Aku mengenakan gaun malam customade rancangan Sebastian Gunawan. Gaun itu berwarna merah marun pekat, warna anggur tua, warna darah. Potongannya sederhana namun menonjolkan setiap lekuk tubuhku yang telah kembali sempurna pasca melahirkan. Bahu polosku terekspos, rambutku disanggul ke atas dengan riasan smoky eyes yang tajam. Di leherku, melingkar kalung berlian koleksi Hadikusumo, warisan ibuku, yang cahayanya mampu menyaingi lampu kristal di atas kami. Dan di pelukanku, terbungkus selimut kasmir loro piana yang lembut, tidur pangeran kecilku. Bara Adijaya Hadikusumo. Aku melangkah masuk. Setiap ketukan stiletoku di lantai marmer adalah paku yang tertancap di peti mati masa laluku. Seluruh ruangan berdiri. Para menteri, para bankir, para konglomerat, mereka semua bertepuk tangan untukku. Untuk sang pewaris yang telah kembali. Aku berjalan menyusuri karpet merah yang dibentangkan di tengah ruangan, lurus menuju panggung. Tatapanku lurus ke depan. Anggun, dingin, tak terjangkau. Di sudut ruangan, di dekat pilar tempat para pecundang bersembunyi. Prang, gelas sampanye di tangan Vina Lestari terlepas. Gelas itu hancur berkeping-keping di lantai, sama seperti dunianya. Dia menatapku, mulutnya terbuka, matanya membelalak ngeri. Wajahnya yang pucat pasi kini berubah menjadi putih seperti mayat. Tidak mungkin. Desisnya, suaranya tercekat. Istri kampung. Di sebelahnya, Bramantio mematung. Dia seperti disambar petir di siang bolong. Pria itu menatapku, tidak berkedip. Rahangnya jatuh ke lantai. Dia melihat gaunku. Dia melihat berlian di leherku. Dia melihat lautan manusia yang memujaku. Dan dia melihat bayi di pelukanku. Anaknya. Anak yang dia talak lewat wah. Anak yang dia buang demi janda kaya. Dia melihat Arini. Arininya. Tapi ini bukan Arininya. Ini adalah makhluk agung yang menakutkan, seorang ratu yang berjalan di antara rakyatnya. Arin? Nama itu keluar dari bibirnya, lebih pelan dari embusan napas. Sebuah bisikan hantu yang penuh penyesalan, kebingungan, dan kengerian yang tak terhingga. Egonya, harga dirinya, ambisinya, semuanya hancur berkeping-keping dalam satu detik itu. Dia baru sadar. Dia tidak mencampakkan batu kerikil. Dia telah membuang gunung berlian. Saat aku berjalan, lautan manusia itu terbelah, memberi jalan. Jalurku membawaku melewati pilar tempat mereka berdiri. Aku berhenti sejenak. Sangat singkat. Aku menoleh. Mataku bertemu langsung dengan mata Bram. Lalu beralih ke Vina. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak perlu. Aku hanya memberi mereka senyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Senyum ratu yang baru saja menemukan 2 ekor tikus yang menggerogoti lumbungnya. Lalu, aku kembali memalingkan wajah dan melanjutkan langkahku ke panggung. Satu senyuman itu. Bagi mereka, itu lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan. Itu adalah konfirmasi. Ya, ini aku. Ya, aku tahu segalanya. Dan ya, kalian sudah tamat. Vina tersentak mundur seolah aku baru saja menamparnya. Bram gemetar hebat, kakinya lemas.
Aku tiba di panggung. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Rika muncul dari sisi panggung dan mengambil bara dengan lembut dari tanganku. Aku mencium kening putraku sebelum menyerahkannya. Kini, aku berdiri sendirian di podium. Di belakangku, layar LED raksasa menampilkan logo NH yang bersinar. Aku menatap kerumunan. Seluruh ballroom hening seketika. Selamat malam, suaraku terdengar jelas, dingin, dan berwibawa. Menggema ke seluruh penjuru ruangan. Selamat malam, dan terima kasih atas kehadiran Anda. Seperti yang MC katakan, sudah terlalu lama singgasana ini saya tinggalkan. Aku mengedarkan pandanganku, dan mataku sengaja berhenti sepersekian detik lebih lama ke arah Vina dan Bram yang berdiri kaku ketakutan. Kepergian saya ini, lanjutku, bukan tanpa alasan. Saya sedang melakukan sebuah studi, sebuah eksperimen pribadi. Kerumunan mendengarkan dengan saksama. Saya ingin menceritakan sebuah dongeng singkat malam ini, kataku. Para tamu berbisik, bingung, namun tertarik. Dahulu kala, aku memulai, suaraku tenang. Ada seorang ratu yang sangat bosan dengan kemegahan istananya. Dia bosan dengan kepalsuan. Dia menyamar menjadi seorang gadis desa yang lugu. Dia ingin mencari sesuatu yang sangat naif, sesuatu yang tidak bisa dibeli, cinta sejati. Di sudut pilar, Bramantio mulai terisak tanpa suara. Dia tahu dongeng ini. Dia adalah tokoh utamanya. Dan ratu itu pikir, dia telah menemukannya. Lanjutku. Dia menemukan seorang pria sederhana. Dia memberikan hatinya secara utuh. Dia bahkan rela mengandung anak dari pria itu, berharap membangun keluarga kecil yang bahagia. Tapi, sayang sekali. Aku menggeleng pelan, pura-pura bersimpati. Mata sang pria ternyata silau. Dia tidak silau oleh cinta sang ratu, yang dia pikir hanyalah gadis miskin. Dia silau oleh emas palsu. Vina mencengkeram lengan Bram, kukunya menancap dalam. Hentikan, hentikan. Bisiknya histeris. Sang pria, aku menaikkan suaraku, memilih meninggalkan ratu yang sedang hamil tua itu. Dia memilih pergi dengan seorang ratu lain. Seorang ratu dari istana kardus. Dia menalak ratu asli lewat pesan singkat karena dia pikir ratu palsu itu jauh lebih kaya dan lebih hebat. Seluruh ruangan hening. Para tamu mulai mengerti ini bukan dongeng biasa. Mereka mulai saling berbisik, mata mereka mencari-cari siapa yang sedang dibicarakan. Aku tersenyum. Inilah puncaknya. Dan inilah bagian terlucu dari dongeng ini, kataku. Mataku kini menatap lurus, mengunci Vina dan Bram dalam bidikanku. Sang ratu palsu itu si pemilik istana kardus, dia tidak pernah sadar. Dia tidak sadar bahwa tanah tempat istana kardusnya berdiri. Dia tidak sadar bahwa setiap pinjaman yang menopang gaya hidupnya. Dia tidak sadar bahwa dana Ventura yang menjadi napas perusahaannya. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Semua itu berasal dari satu sumber. Semua itu adalah milik sang ratu asli yang dia hina. Suaraku menggema. Semua mata tamu, ratusan pasang mata orang penting, kini mengikuti arah pandanganku. Seperti spotlight yang tak terlihat, semua menyorot ke satu titik. Ke arah Vina Lestari dan Bramantio. Mereka terekspos. Telanjang di tengah keramaian. Vina menjerit pelan. Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam, hancur. Aku mengangkat gelasku yang sudah disiapkan di podium. Hadirin sekalian, kataku, seolah tidak terjadi apa-apa. Untuk dongeng yang telah usai. Dan untuk kelahiran kembali. Aku meminum air di gelasku. Seluruh tamu, meski bingung, ikut mengangkat gelas mereka. Untuk Ibu Arini, seru seseorang. Di tengah riuh tepuk tangan, Vina dan Bram berdiri dalam kehinaan mereka. Terjebak. Tidak bisa lari. Pesta baru saja dimulai. Dan penghakiman baru akan kutetapkan. Riuh tepuk tangan setelah dongengku selesai terasa ganjil. Para tamu bertepuk tangan, tetapi mata mereka tidak tertuju padaku. Mata mereka tertuju pada dua sosok yang berdiri kaku di dekat pilar. Bisik-bisik itu dimulai. Seperti desisan ular, menyebar dari meja ke meja. Ya Tuhan, itu Vina Lestari, kan? Yang dari Vina Jaya Mandiri.
Dan pria di sebelahnya jangan bilang itu mantan suaminya. Dia berani membawa selingkuhannya ke pesta mantan istrinya. Bukan, dia membawa suami barunya, yang ternyata mantan suami Bu Arini. Gila. Ini lebih gila dari sinetron. Pantas perusahaannya diisukan bangkrut. Dia bermain api dengan naga. Vina dan Bramantio berdiri di tengah-tengah badai bisikan itu. Terisolasi. Terekspos. Mereka ingin lari, tapi kaki mereka seperti dipaku di lantai marmer. Untuk lari, mereka harus berjalan melewati ratusan pasang mata yang kini menatap mereka dengan campuran rasa ingin tahu, jijik, dan cemooh. Tidak ada jalan keluar yang bermartabat. Dari atas panggung, aku membiarkan mereka direndam dalam rasa malu itu selama beberapa saat. Kubiarkan tatapan para tamu menusuk mereka, menguliti sisa-sisa harga diri mereka. Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap pecahan gelas di kakinya. Bahunya bergetar. Dia hancur. Vina, sebaliknya, masih berusaha. Dia mencengkeram lengan Bram, wajahnya pucat pasi, tapi matanya masih menyiratkan penyangkalan. Dia masih berpikir ini bisa diselamatkan. Aku memberi isyarat kecil pada konduktor orkestra. Musik berhenti. Ruangan kembali hening. Oh, hadirin sekalian, kataku, suaraku terdengar ringan, seolah baru teringat sesuatu. Satu hal kecil lagi sebelum kita benar-benar menikmati hidangan malam ini. Semua mata kembali padaku. Dongeng tadi, kataku, bukan hanya sebuah cerita pengantar tidur. Itu adalah sebuah studi kasus bisnis. Topengku sebagai Ratu Pesta, luntur, digantikan oleh wajah dingin CEO Nusantara Holdings. Saya telah pergi cukup lama. Dan selama saya pergi, saya melihat banyak rumput liar tumbuh di taman saya. Aku berjalan perlahan ke tepi panggung. Saya melihat ada yang bermain-main dengan integritas. Menggunakan dana perusahaan untuk gaya hidup, memanipulasi laporan, dan mencuri. Kata, mencuri, itu kuucapkan dengan jelas, dan aku menatap lurus ke arah Vina. Vina tersentak. Malam ini, aku melanjutkan, sebagai keputusan bisnis pertama saya sejak kembali memimpin secara penuh di Jakarta. Aku berhenti, membiarkan ketegangan mencekik ruangan. Saya mengumumkan bahwa Nusantara Holdings, melalui semua anak perusahaannya, akan segera meninjau ulang dan menghentikan seluruh pendanaan Ventura kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti tidak memiliki performa, dan yang lebih penting, tidak memiliki integritas. Di barisan depan, Bu Sinta, kepala Venture Capital, menatapku, mengangguk sekali. Dia sudah mendapat perintahnya. Kita tidak bisa berbisnis dengan orang yang moralitasnya cacat, kataku. Kami tidak akan mendanai perusahaan yang dipimpin oleh penipu. Para tamu menahan napas. Ini bukan lagi gosip. Ini adalah eksekusi publik. Dan sebagai langkah awal, suaraku bergema, dingin dan tak terbantahkan, efektif detik ini juga. Saya perintahkan penghentian total seluruh aliran dana, penarikan semua investasi, dan pembatalan semua kontrak dengan perusahaan Vina Jaya Mandiri. Waktu seolah berhenti. Lalu, tidak akah? Jeritan itu bukan jeritan manusia. Itu adalah lolongan putus asa seekor hewan yang terpojok. Vina Lestari. Topengnya hancur. Gaun sewanya. Riasan mahalnya. Semuanya luruh. Yang tersisa hanyalah kepanikan murni. Jangan, Ibu Arini. Jangan lakukan itu. Dia melepaskan cengkeramannya pada Bram dan, dalam gerakan yang gila, dia berlari ke arah panggung. Dia tersandung gaunnya sendiri, hampir jatuh, lalu bangkit lagi, tangannya terulur ke arahku seolah memohon belas kasihan. Ibu Arini, saya mohon. Saya mohon ampun. Jangan. Sebelum dia bahkan bisa menyentuh tangga panggung pertama, 2 orang petugas keamanan berjas hitam yang sejak awal bersiaga, bergerak cepat. Mereka memblok jalannya, masing-masing memegang satu lengannya. Lepaskan aku. Lepaskan. Vina meronta-ronta, gaunnya tersingkap berantakan. Ibu Arini, tolong, perusahaan saya akan mati. Saya akan mati. Saya. Dia menangis histeris. Ingus dan air mata membasahi riasan mahalnya. Dia adalah tontonan yang menyedihkan.
Dan Bramantio? Dia tidak bergerak 1 senti pun. Dia hanya mematung di pilar. Terpaku. Hampa. Menonton wanita yang dia pilih, janda kayanya, meronta-ronta seperti orang gila. Dia menyaksikan kehancuran hidupnya secara langsung. Wajahnya adalah topeng penderitaan dan penyesalan yang bisu. Malu. Hancur. Sadar. Seluruh tamu undangan, para orang terhormat itu, menatap Vina dengan jijik. Bisikan mereka kini berubah menjadi cemoohan terbuka. Memalukan. Tidak tahu malu. Sudah merebut suami orang, masih berani memohon. Dia pikir Bu Arini bodoh? Vina, dalam cengkeraman petugas, menoleh panik ke Bram. Mas, Bram, bantu aku. Katakan sesuatu. Mas, jangan diam saja, bodoh. Lakukan sesuatu. Bram hanya memejamkan matanya. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah kalah telak. Aku menatap pemandangan itu dari atas panggung. Tidak ada belas kasihan di mataku. Hanya ada kepuasan yang dingin. Aku mengangguk sekali pada petugas keamanan. Itu adalah perintah. Tolong, kataku ke mikrofon, suaraku tenang di tengah jeritan Vina. Bawa sampah ini keluar dari pesta saya. Perintah itu jelas. Sampah? Arini, jangan. Arini, aku minta maaf. Arin. Petugas keamanan mulai menyeret Vina yang meronta-ronta menuju pintu keluar. Suara jeritannya perlahan menjauh, meninggalkan jejak kehinaan di sepanjang karpet merah. Saat Vina diseret melewati Bram, dia meludah. Pria tidak berguna. Kau hancurkan hidupku. Bram tidak bereaksi. Ketika pintu ballroom akhirnya tertutup di belakang Vina, keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Semua mata kini tertuju pada Bramantio, yang berdiri sendirian di tengah ruangan. Hantu di pesta perayaan. Aku membiarkannya berdiri di sana dalam kehinaannya selama 10 detik penuh. Lalu, aku kembali ke mikrofon, senyum cerah dan ramah tersungging di bibirku, seolah gangguan kecil tadi tidak pernah terjadi. Nah, kataku dengan riang. Maaf atas sedikit interupsi tadi. Urusan, bersih-bersih, rumah tangga. Aku mengangkat gelasku tinggi-tinggi. Sekarang, di mana kita tadi? Oh, ya, pesta. Hadirin sekalian, selamat menikmati malam ini. Silakan, musik. Orkestra, yang menunggu aba-abaku, langsung memainkan musik jazz yang ceria dan upbeat. Para pelayan mulai beredar, menuangkan lebih banyak sampanye. Pesta kembali dimulai. Para tamu, setelah mendapatkan drama yang mereka inginkan, perlahan mulai bercakap-cakap lagi. Tawa mereka kembali terdengar, mencoba melupakan pemandangan memalukan tadi. Aku turun dari panggung, berjalan anggun, dan tidak sedikit pun melirik ke arah pilar di mana Bramantio masih berdiri. Dia ditinggalkan sendirian. Terlupakan. Dihina. Sementara duniaku, berpesta di sekelilingnya. Penghakiman telah selesai. Pesta itu berakhir. Tapi gema dari kehancuran malam itu baru saja dimulai. Bramantio tidak ingat bagaimana dia keluar dari Grand Ballroom itu. Dia hanya ingat berjalan, seperti zombie, melewati lautan manusia yang pura-pura tidak melihatnya. Dia tidak menunggu lift. Dia berjalan menuruni tangga darurat dari lantai ballroom, berputar-putar, hingga akhirnya terhuyung keluar ke lobi hotel yang ramai, lalu ke jalanan Jakarta yang bising. Dia tidak kembali ke apartemen Vina. Dia tidak bisa. Dia hanya berjalan tanpa tujuan, tuxedo mahalnya basah oleh keringat dingin dan air mata penyesalan yang kini mengalir tanpa henti. Fajar menyingsing saat dia menemukan dirinya terduduk di sebuah taman kota yang kotor, di antara para gelandangan. Dia telah menjadi salah satu dari mereka. Jeritan Vina yang diseret keluar. Wajah Arini yang dingin di atas panggung. Dongeng itu. Bayi di pelukan Arini, anaknya. Semuanya berputar di kepalanya. Hancur. Semuanya hancur. 3 hari kemudian, pintu apartemen mewah Vina dibanting terbuka. Bukan oleh Vina, yang sudah kembali sejak malam pesta itu dalam keadaan histeris, atau oleh Bram, yang akhirnya pulang kemarin dengan tatapan kosong. Pintu itu didobrak oleh tim jurusita. Atas nama pengadilan negeri, semua aset di unit ini disita, teriak seorang pria berwajah keras, memegang map surat perintah. Vina,
yang meringkuk di sofa dengan piyama sutra yang kini kotor, menjerit. Pergi. Kalian tidak berhak. Kami sangat berhak, Nyonya Lestari, kata pria itu dingin. Vina Jaya Mandiri telah dinyatakan pilot. Gagal bayar utang kepada kreditur utama, Nusantara Holdings. Semua aset pribadi Anda yang dijadikan jaminan, termasuk apartemen ini, mobil, dan seluruh isinya, resmi disita. Efektif sekarang. Para petugas mulai bergerak. Mengangkat TV, membungkus lukisan, membuka lemari. Jangan sentuh barang-barang saya. Vina mencoba melawan, tapi dia didorong ke samping dengan kasar. Bram hanya duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Hampa. Dia tidak melawan. Dia tidak punya apa-apa untuk dilawan. Kurang dari 1 jam, apartemen itu kosong melompong. Silakan keluar, Nyonya, Tuan. Unit ini sudah disegel. Vina dan Bramantio diusir keluar. Benar-benar diusir. Mereka berdiri di koridor apartemen yang mewah, masing-masing hanya membawa 1 koper kecil berisi pakaian yang bisa mereka selamatkan. Lift ber-AC itu membawa mereka turun ke lobi. Para staf apartemen, yang biasanya menyapa mereka dengan hormat, kini membuang muka. Mereka melangkah keluar ke panasnya trotoar Jakarta. Tidak ada Alphard. Tidak ada taksi. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Semua rekening Vina dibekukan. Dan sekarang apa? Tanya Bram pelan, suaranya serak. Vina menatap gedung apartemennya dengan tatapan nanar. Lalu matanya beralih ke kejauhan, ke arah hutan beton di pusat kota. Di sana, menjulang tinggi di atas gedung lainnya, adalah Nusantara Holdings Tower. Matanya menyala dengan api keputusasaan terakhir. Hanya ada satu cara, desisnya. Kita memohon padanya. Dia tidak akan mau bertemu kita, Vin. Kamu tidak lihat? Dia membenci kita. Dia harus, teriak Vina, kembali histeris. Dia sudah mengambil segalanya. Setidaknya dia harus mendengarkan kita. Aku akan bersujud. Aku akan melakukan apa saja. Menyeret koper mereka, seperti 2 pengungsi perang, mereka berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari Jakarta. Keringat membasahi pakaian mereka. Pemandangan yang sangat kontras dengan penampilan glamor mereka di pesta 3 hari lalu. Lobi Nusantara Holdings Tower adalah sebuah katedral bisnis. Dingin, megah, dan sibuk. Ratusan karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat. Ketika Vina dan Bramantio masuk, menyeret koper mereka yang kotor, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Penampilan mereka begitu jomplang. Kusut, putus asa, dan bau keringat. 2 petugas keamanan berbadan tegap langsung mencegat mereka. Maaf, Bapak, Ibu, ada keperluan apa? Tanya petugas itu, sopan namun tegas. Saya mau bertemu Ibu Arini, kata Vina, mencoba terdengar berwibawa, tapi gagal total. Apakah sudah ada janji temu? Tapi ini darurat. Bilang padanya, Vina dan Bramantio ingin bertemu. Ini soal pribadi. Petugas itu menatap mereka dengan curiga. Wajah Vina dan Bram sudah terpampang di semua berita gosip bisnis sejak malam pesta. Mereka adalah sampah yang diusir oleh sang CEO. Maaf, Ibu, tanpa janji temu, Anda tidak bisa naik, kata petugas itu, kini lebih dingin. Saya harus bertemu dia. Arini, keluar kamu. Vina mulai berteriak, kehilangan kendali. Kau sudah menghancurkanku. Keluar dan hadapi aku. Para karyawan di lobi berhenti. Mereka menonton. Ini adalah tontonan gratis yang lebih seru dari drama apapun. Tolong jangan buat keributan, Bu. Atau kami terpaksa? Aku tidak akan pergi. Vina melempar kopernya. Dia nekat. Dia berlari ke arah barikade lift VVIP, mencoba menerobos. Petugas keamanan langsung bergerak, menangkap Vina. Amankan dia. Lepaskan aku. Arini. Cukup, Vin. Bram mencoba menarik Vina, tapi dia terlalu lemah. Diam kau, pria tidak berguna. Vina memaki Bram. Ini semua gara-gara kau. Di tengah kekacauan itu, ding. Lift kaca VVIP di tengah lobi berbunyi.
Semua keributan berhenti. Semua mata menoleh ke lift itu. Pintu kaca itu berdesis terbuka. Di sanalah dia. Arini Setiawati Hadikusumo. Dia tidak mengenakan gaun pesta. Dia mengenakan blus sutra putih dan celana palazzo hitam. Sederhana, namun harganya lebih mahal dari seluruh isi apartemen Vina yang baru disita. Di sampingnya, Rika berdiri memegang tablet. Arini melangkah keluar. Tenang. Berkuasa. Seluruh lobi hening. Yang terdengar hanya napas Vina yang terengah-engah dan suara langkah kaki Arini di lantai marmer. Vina, yang masih dipegangi petugas, langsung mengubah taktiknya. Dia meronta lepas dan menjatuhkan dirinya ke lantai. Bersujud. Dia merangkak di lantai yang dingin itu menuju kaki Arini. Ibu Arini. Ibu, ampuni saya, Bu. Vina menangis, kali ini tangisan yang sesungguhnya. Tangisan putus asa. Dia memeluk kaki Arini, menciumi stiletto Jimmy Choo-nya. Saya mohon ampun, Bu. Saya salah. Saya tapi tolong, jangan ambil semuanya. Arini berdiri diam, menatap puncak kepala Vina yang kini kotor. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia menatap tontonan itu, disaksikan oleh ratusan karyawannya. Saya akan lakukan apa saja, Bu. Isak Vina, wajahnya kini basah oleh air mata dan ingus. Apa Ibu mau saya ceraikan Mas Bram? Saya ceraikan dia sekarang juga. Saya kembalikan dia pada Ibu. Ambil dia. Ambil. Tapi tolong kembalikan perusahaan saya itu hidup saya, Bu, saya mohon. Dia bersujud, dahinya menyentuh lantai marmer yang dingin, di kaki Arini. Lalu, mata Arini beralih dari Vina. Dia menatap Bramantio, yang berdiri mematung di dekat pintu, gemetar, memegang koper usang. Pria yang dulu gagah itu kini terlihat seperti pria tua yang kalah perang. Rin? Suara Bram nyaris tak terdengar. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan padanya sejak malam pesta. Aku? Mata Bram berkaca-kaca. Air mata itu akhirnya jatuh. Aku minta maaf, Rin. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya minta maaf. Aku bodoh, lanjutnya, terisak. Aku dibutakan. Aku minta maaf sudah meninggalkanmu. Aku minta maaf soal anak kita. Dia tidak memohon untuk perusahaan. Dia tidak memohon untuk uang. Dia hanya berdiri di sana, hancur, dan meminta maaf. Keheningan di lobi terasa absolut. Arini menarik napas panjang. Dia akhirnya berbicara. Suaranya tenang, dingin, dan jernih. Vina, katanya. Vina langsung mengangkat kepalanya, matanya penuh harapan putus asa. Berdiri, perintah Arini. Vina buru-buru berdiri, masih terisak. Arini menatapnya lekat-lekat. Air matamu, katanya pelan, tidak ada harganya. Harapan di mata Vina padam seketika. Lalu, Arini menatap Bram. Dan kamu, Mas, katanya, menggunakan panggilan itu untuk terakhir kalinya, seperti menusukkan belati berkarat. Kamu tahu, lanjut Arini, suaranya sedikit bergetar oleh ingatan, bukan oleh kesedihan. Malam kamu mengirim pesan talak itu, malam aku hamil tua sendirian, aku menangisimu. Air mata Bram mengalir semakin deras. Aku menangis berhari-hari. Aku menangis di Paris saat aku kesakitan hendak melahirkan anakmu sendirian. Aku menangis sampai aku pikir mataku akan buta. Aku menangis sampai air mataku kering. Dia melangkah mendekat, satu langkah, menatap mereka berdua. Dulu, katanya, air mataku sangat berharga. Aku menumpahkannya untuk pria yang kucintai. Sekarang, dia menatap Vina yang gemetar, lalu ke Bram yang tertunduk hancur. Air mata kalian berdua, bisik Arini, hanyalah air asin yang kotor. Tidak ada nilainya sedikit pun bagiku. Arini berjongkok sedikit, menyamakan wajahnya dengan Vina. Kau mengambil suamiku saat aku hamil. Kau menghinaku. Dan sekarang kau memohon? Dia tersenyum tipis. Pergilah dari hadapanku. Arini berdiri tegak. Dia merapikan blusnya yang sedikit kusut karena disentuh Vina, seolah membersihkan kotoran. Dia berbalik, tanpa menoleh lagi. Pak Satpam, katanya sambil berjalan menuju lift VVIP-nya.
Lobi ini kotor. Tolong bersihkan sampah-sampah ini. Saya tidak mau mereka menginjakkan kaki di gedung saya lagi. Selamanya. Arini, jangan. Jangan tinggalkan kami seperti ini. Arini. Vina menjerit, mencoba mengejar, tapi dua petugas keamanan langsung menangkapnya dengan kasar. Bramantio hanya jatuh terduduk di atas kopernya. Dia tidak berteriak. Dia hanya menangis dalam diam. Menangisi kehidupan yang telah dia buang. Pintu lift kaca ding tertutup. Arini berdiri di dalamnya, sendirian. Saat lift itu naik dengan mulus, dia menatap ke bawah. Dia bisa melihat dua sosok menyedihkan itu diseret keluar dari lobinya oleh petugas. Vina meronta-ronta. Bram pasrah. Dia memalingkan wajahnya dari pemandangan itu. Pintu lift menutup sempurna, memantulkan bayangannya, seorang ratu yang tegap, sendirian, dan tak terkalahkan. Dia mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk melihat berita kebangkrutan Vina. Dia membuka aplikasi kamera yang terhubung ke nursery room di kantornya. Di layar, Bara Adijaya Hadikusumo baru saja terbangun, menggeliat lucu di ranjang bayinya. Arini tersenyum. Senyum tulus pertama hari itu. Mama akan segera ke sana, sayang, bisiknya pada layar ponsel. Lift tiba di lantai 100. Pintu terbuka. Masa lalunya telah terkubur di lobi. Masa depannya sedang menunggunya. Dia melangkah keluar, kembali bekerja. Di sebuah sudut jalanan Jakarta yang bising, sempit, dan panas, sebuah warung tegal, warteg, sederhana berdiri. Asap knalpot dan debu jalanan adalah menu harian. Di balik etalase kaca yang sedikit kusam, seorang wanita dengan wajah yang menua sebelum waktunya, sedang membungkus nasi. Wajahnya cemberut, keringat membasahi dahi dan pelipisnya yang kini dihiasi kerutan-kerutan halus. Itu Vina. Dia bukan lagi Vina Lestari, sang CEO. Dia hanya Mbak Vin, pelayan warung yang galak. Setelah bangkrut dan menjadi berita nasional, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Dia kehilangan segalanya. Cepetan dikit, Mbak. Lapar, teriak seorang supir ojek online dari depan. Sabar, nggak lihat apa lagi rame? Semprot Vina ketus, membanting sendok sayur. Dia membenci hidupnya. Dia membenci panasnya. Dia membenci semua orang. Sebuah motor metik butut berhenti di depan warung. Pengemudinya membuka helm goyek hijaunya. Wajahnya kuyu, legam terbakar matahari, dan tatapannya kosong. Dia memesan es teh tawar, minuman termurah. Saat Vina menyerahkan gelas plastik itu, pandangan mereka bertemu. Itu Bramantio. Mereka berdua membeku selama sepersekian detik. Dua orang yang pernah berbagi ranjang mewah dan mimpi-mimpi besar, kini bertemu sebagai pelayan warteg dan supir ojek. Tidak ada kata yang terucap. Tidak ada sapaan. Tidak ada amarah. Yang ada hanya rasa jijik dan malu yang sama-sama mereka rasakan. Bram membayar dengan uang receh, mengambil es tehnya, dan pergi. Vina menatap punggung Bram yang menghilang di tengah kemacetan. Dia tidak menangis. Dia hanya meludah ke jalanan berdebu. Pria sialan, gumamnya, sebelum kembali melayani pelanggan berikutnya. Mereka tidak pernah bersama lagi. Cinta mereka, yang dibangun di atas fondasi ambisi dan pengkhianatan, hancur lebur begitu fondasinya ditarik. Mereka kini adalah dua orang asing yang selamanya terikat oleh kehancuran yang sama. Adegan 2, Taman Istana. Di hari yang sama, di belahan Jakarta yang lain. Di sebuah taman Menschaffen yang asri di Menteng, tawarnya seorang anak kecil terdengar. Mama, Mama, lihat, aku dapat kupu-kupu. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun yang tampan dan cerdas, berlari di atas rumput hijau yang terawat sempurna. Dia adalah Bara Adijaya Hadikusumo. Dari teras, Arini memperhatikannya. Dia tidak lagi mengenakan power suit yang kaku. Di rumah, dia hanya memakai gaun katun yang nyaman. Wajahnya terlihat lebih muda, lebih tenang, dan dipenuhi cahaya kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dia telah memimpin Nusantara Holdings ke puncak kejayaannya. Dia menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di Asia. Namanya disegani, keputusannya ditakuti. Tapi di sini, di taman ini, dia hanyalah Mama. Rika,
yang kini menjabat sebagai CEO perusahaan, berjalan menghampirinya, membawa sebuah tablet dan majalah Forbes edisi terbaru. "Bu," sapa Rika lembut. "Sudah waktunya meninjau laporan kuartal." "Nanti, Rick," kata Arini, matanya tak lepas dari bara. Rika tersenyum. "Baik, Bu." "Oh, ya. Majalahnya sudah datang." Dia meletakkan Forbes di meja. Di sampulnya, terpampang wajah Arini dengan judul besar, "Ratu yang membangun kembali taftanya. Arlini Hadikusung, wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara." Arini melirik sampul majalah itu sekilas, lalu kembali menatap putranya yang kini berhasil menangkap kupu-kupu itu, lalu melepaskannya lagi. "Ibu tidak bangga?" tanya Rika. Arini tersenyum. Senyum yang tulus, hangat, dan penuh kedamaian. "Aku bangga, Rika," katanya. "Tapi bukan karena itu." Dia bangkit dari kursinya, berjalan menghampiri Bara, dan mengangkat putranya itu ke dalam pelukannya. Bara tertawa dan memeluk leher ibunya erat. Arini mencium pipi putranya. Air mata yang dulu kering karena pengkhianatan, kini telah lama berganti menjadi air mata bahagia setiap kali dia melihat tawa putranya. Dia telah memenangkan perang. Dia telah mengambil kembali segalanya. Tapi dia sadar, kemenangannya yang sesungguhnya bukanlah saat Vina bersujud di kakinya, atau saat Bram hancur. Kemenangannya adalah momen ini. Berdiri di tamannya sendiri, memeluk pewaris sejatinya, bebas dari masa lalu yang kelam. Dia adalah Arini. Dia adalah seorang ibu. Dan dia adalah seorang ratu. Bukan karena takhta yang dia warisi, tapi karena takhta yang dia bangun sendiri di atas puing-puing hatinya yang hancur.